Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sungguh hanya dekat Tuhan hati kita tenang, hanya tinggal di dalam Tuhan, kita menikmati rasa aman yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami tenang. Hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati. Sebab kami percaya janji firman, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami menikmati damai sejahtera-Mu, kami menikmati ketentraman dan ketenangan dalam hidup kami. Sekalipun badai ada di sekeliling kami, bahkan sekalipun badai menerpa hidup kami, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku, ya, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat kau sertai jalan sepanjang hidupku. Ada kekuatan Allah perlindungan,
menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sertai jalan sepanjang hidupku, ada kekuatan Kaulah perlindungan, keselamatanku. Amin. Haleluya. Selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, ya biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan kau hati kami tenang, di dalammu kami aman. Bersamamu. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah,
Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau. Sebab Kau yang layak puji sembah. Kau yang layak ditinggikan di anugerah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Sebab selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bangga punya yang seperti-Mu. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Kau Bapa yang hebat. Sungguh kami aman Kamu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab kasih-Mu meliputi kami. Sebab kuasa-Mu menaungi kami. Kesetiaan-Mu menyertai kami. Perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Haleluya, 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 kami sembah.
Sungguh kami aman di dalam-Mu Yesus Tuhan. Kami tenang di dalam. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, tinggal di dekat-Mu selamanya. Sebab sesungguhnya kami takkan pernah bisa lari daripada-Mu. Sebab Engkau ada di dalam kami, bersama kami selama-lamanya. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Di dalam segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau yang terus melingkupi kami. Sebab Engkau yang terus menaungi kami. Sebab Engkau yang tetap menjagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami takkan tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
terus melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh hati kami tenang di dalam segala keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang melingkupi kami dengan kasih. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau menjagai kami dengan kesetiaan. Engkau memelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak ditinggikan dan dipuji dalam hidup. Melalui seluruh aspek hidup kami.
Suatu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Sebagai gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya yakin dan percaya pagi ini kita sudah bangun dari tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi ini kita mau melanjutkan pembacaan kita di Injil di Filipi 1 ayat yang ke-27 dengan judul nasihat. Nasihat supaya tetap berjuang. Saya bacakan ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakannya bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, kita tahu, ya kan, hari ini kita selalu belajar bagaimana Rasul Paulus ya memberi nasihat-nasihat tentang dalam perjalanan hidup mengiringi Tuhan. Di sini saya melihat ya, dia selalu menasihatkan kita bagaimana berjuang, bagaimana mempertahankan hidup dalam mengiring kepada Kristus. Kita tahu di sini, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Ya, jadi di sini Paulus lagi di dalam penjara, dia juga selalu berkesan. Nah, teringat kita kalau seorang pemimpin yang berpengaruh, ya kan, selalu kalau dia ditangkap, ya kan, dia selalu berpesan lewat penjara. Nah, Paulus juga demikian. Dia seorang laskar Kristus, dia ditangkap, ya kan, dan dia dipenjara, tapi dia selalu, ya kan, mengingatkan, mewanti-wanti kepada seluruh pengikut-pengikutnya bahwa engkau tetap harus berjuang terus, ya. Di sini dia berkata perjuangan apa yang kita hadapi. Tentunya perjuangan hidup kita sebagai orang percaya dalam mengiringi Kristus. Karena kita tahu di dalam dunia, di dalam apa yang kita hadapi hari-hari ini, ya dunia selalu, ya kan, tidak senang dengan orang-orang Kristen. Kita tahu ya di mana kita adalah orang-orang yang minoritas yang selalu ditekan. Tetapi kita diajar bagaimana tetap kita menjadi terang. Kita menjadi garam bagi orang-orang yang membencikan kita. Firman Tuhan katakan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi kita selalu harus menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, kemarin saya ketemu sama seorang yang sedang dilatih oleh di perusahaan saya. Dia namanya Naomi. Saya tanya, kamu namanya Naomi, kamu tahu arti Naomi, ya kan? Nggak tahu, Pak. Oh, jadi kamu nama kamu sendiri kamu nggak tahu. Gimana kamu mau menjadi saksi Kristus? Ya kan? Nah, jadi akhirnya saya bicara sama dia, saya bilang sebetulnya inilah kelebihan yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan kepada kita orang Kristen. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas, kita ini termasuk minoritas. Tapi kita harus menjadi apa?
satu kesaksian buat mereka. Di situ kita berdampak seperti Rasul Paulus, ya. Meskipun dia di penjara, ya kita tahu masa lalu Rasul Paulus seperti apa. Kenapa hari ini dia berbalik, ya kan? Karena dia tahu dia mengalami Kristus. Setiap kita kalau sudah mengalami Kristus, kita harus hidupnya berbeda, ya. Seperti ketika orang murid-murid orang Yahudi, ya kan, ketika ketemu Yesus, mereka pulangnya bukan jalan yang lama, tapi dengan jalan yang baru. Nah, di sini kita harus banyak belajar bagaimana, ya kan, kita harus menjadi, ya, orang-orang yang berbeda. Saya katakan sama dia, Naomi harus berbeda, ya. Kenapa? Ya kan? Selalu dunia ini, ya kan, diracuni oleh apa? Kesenangan, seperti Rasul Paulus berkata, ya kan, bahwa kita ini harus berjuang untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kalau kita berjuang terus dan kita hidup sesuai dengan firman seperti Rasul Paulus inginkan itu, meskipun dia tidak, waktunya tidak ada, tapi dia bisa mendengar bahwa orang-orang pengikut-pengikut Kristus di Filipi, bahwa mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan dan selalu berjuang untuk apa? Supaya kehidupan ke depan kita lebih baik, ya. Di sini saya lihat ayat 28, ya kan, dengan tiada gentar sedikit pun oleh lawanmu. Nah, lawan ini terus terang aja. Kita di hari-hari ini kalau tanya siapa lawan kita tuh ada di dalam dan ada di luar. Di dalam gereja ada nggak? Ada, ya. Pola pikirnya seperti pikiran dunia, ada nggak? Ada. Tapi kita gimana? Disitulah kelebihan kita yang sudah mengerti bahwa kita harus memberi teladan bagi mereka. Kita mengajak mereka jangan pikir secara dunia, ya, kita harus pikir secara Kristus, ya. Banyak contoh tentunya seperti orang berkata, ya, karena gereja ini ada karena banyak duitnya, ya. Sebetulnya gereja itu baik, dia banyak duit. Tapi bagaimana dia bisa banyak uangnya, ya kan? Ya, tapi tidak bisa mengikuti secara apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu banyak gereja-gereja yang besar, ya kan? Tapi mereka mengandalkan apa? Mengandalkan akunya. Nah, di sini Rasul Paulus inginnya apa? Di kita tuh selalu mengandalkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita merasa karena dia banyak uangnya, dia karena semua dia bisa, belum tentu, ya kan? Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi lawan kita di luar dunia selalu menawarkan apa? Ya kan? Menawarkan satu kesenangan. Kesenangan hanya semata. Tapi ujungnya berakibat fatal. Jadi di sini saya baca, saya lihat, ya kan, bahwa semua itu adalah tanda kebinasaan. Jadi kalau kita ikut dunia, ujungnya kebinasaan yang kita temukan, ya. Dan itu data kebinasaan. Tapi bagi kamu, tanda keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi maka itu saya kemarin itu jalan pagi bersama teman-teman. Ya kan, kita cerita-cerita bahwa selalu penyesalan itu datang di akhir. Ya. Tapi saya bilang kita hari ini harus belajar merubah yang datangnya di akhir harus kita pindahkan ke awal. Mereka bilang begini, Pak, kalau awal itu pendaftaran, ya kan, bukan penyesalan. Nah, sekarang ini disitulah berbedanya, saya bilang. Kalau kita orang-orang yang punya nilai, kita harus penyesalan dulu, belajar. Ya. Nah, jadi kita belajar dulu penyesalan, baru ujungnya baru kita daftarkan surga tempat kita. Nah, itu yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, di sini ayat 29 ini, ya, setelah saya baca dan saya sambungkan ayat 30,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu mendengar tentang aku. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, ya kan, yang 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja kepada untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita ini terus terang aja, memang kalau diajak menderita semua orang nggak mau, ya. Saya yakin semua orang nggak mau. Tetapi kenapa orang mau menderita? Karena dia sudah tahu bahwa ada nilai, ya, di balik penderitaan itu, ya, yang punya luar biasa nilainya, ya kan. Tapi kalau ditanya mau menderita, semua orang nggak mau. Tapi kenapa, ya, Rasul Paulus mau menderita, ya kan, dia mengatakan apa, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Kita tahu kan Rasul Paulus dulu bagaimana hidupnya, ya, menyiksa, ya, orang-orang percaya, tetapi ujungnya apa, ketika dia ketemu Tuhan, Tuhan panggil dia, ya kan, dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dan disinilah, ya, perjuangan yang dia, meskipun di dalam penjara, dia menyampaikan, "Oi kawan-kawan, ya kan, nah lihat nih aku nih, ya kan, nah, dulu tukang nyiksa orang, tapi meskipun aku sekarang di penjara, ini bahasa seharinya, aku tetap minta kalian sabar, tetap berjuang dengan iman. Minta Roh Kudus mampukan kita untuk semuanya, sehingga ketika waktunya harinya Tuhan datang, ya kan, nah baru orang melihat sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar, ya, di hadapan Tuhan. Kita punya tempat yang istimewa di surga. Nah, inilah yang saya dapat, ya kan, bahwa bagaimana Rasul Paulus, ya kan, memberi, ya, mengajak kita tetap berjuang, ya, selalu berjuang. Berjuang lewat apa? Maupun dengan rumah tangga kita, kita berjuang, ya kan. Istri juga kadang-kadang dipakai iblis, ya kan, untuk merongrong kita loh. Jadi jangan kita anggap, oh, istri kan sudah baik sama saya. Kadang-kala ada, ya kan. Ya saya rasa semua juga mengalami, ya. Kadang-kadang sebel sama suami, kadang sebel sama istri, ya kan. Nah, tetapi kita harus tahu, ya kan, kita kadang-kadang selalu dipakai oleh iblis untuk menjadi apa? Penghalang-penghalang. Jadi kita harus menang seperti Rasul Paulus katakan, tetap, ya, meskipun aku tidak melihat, ya, tapi aku mendengar. Nah, ini yang perlunya, ya kan. Nah, sebaliknya juga di dalam dunia usaha kita, ya kan, ada tantangan, ada, ya, udah keluarga ada tantangan, di bisnis ada tantangan, di pertemanan pun ada tantangan. Tetapi kalau kita mau menang, kita pegang janji Tuhan, ya. Kita tidak boleh hidup merugikan orang lain. Kita hidup jangan sampai, ya kan, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya yakin dan percaya, ya. Saya kemarin nelpon satu orang, ya kan. Saya sebetulnya kalau secara lahiriah, ya, manusianya saya pikir orang ini tidak ada sedikit pun pri kemanusiaannya. Ya, saya telepon, saya ketemu dia, saya mau lihat dia gimana. Oh, mereka ada 7 bersaudara, tapi saya tidak menuntut seperti yang saya tidak menuntut mereka harus balas sama saya. Ya, apa yang mereka lakukan dari keluarga besar mereka terhadap saya cuma hanya berdoa, ya kan, biarlah Tuhan memberi, ya, pencerahan kepada mereka. Tapi kemarin saya cukup berbahagia, ya kan, ketika saya bilang, ya terserah kalian, saya bilang, saya hanya bisanya begini gini, saya cuma mau minta tolong, ya kan. Tapi dia bilang begini, meskipun saudara-saudara saya yang lain tidak melihat, ya, tapi kalau saya ada hari ini, ya, karena saya tahu ada pertolongan dari Koko kepada saya, maka kalau hari ini Koko bicara apa, meskipun saudara saya yang lain tidak, saya akan maju, Nah, saya bilang silakan.
kebetulan saya memang membutuhkan pertolongan karena kita memakai pada tempat mereka dan saya mau sewa, ya kan? Nah, tapi saudara-saudaranya lain, wah, terjadi pergumulan mereka. Tapi saya pikir ya udah, kalau memang Tuhan kehendaki, ya saya serahkan semuanya. Nah, tapi itulah saya bilang, apa yang kita tabur, ya apa yang kita tanam, memang kita belum melihat kadang-kadang hasilnya. Sekian puluh tahun, tapi hari ini saya melihat, ya, banyak yang Tuhan bukakan, Tuhan tunjukkan. Meskipun ada orang lain dari saudara-saudara yang lain, dari mungkin 5 saudaranya, ya kan, yang juga merasakan sebetulnya apa yang selama saya tolong sama keluarga ini bisa bangkit. Tapi mereka tidak mengakui, tapi Tuhan pakai satu ini, dia berkata kepada saudaranya, kamu harus ingat, kita ada hari ini siapa? Ya kan? Nah, saya percaya itu bukan kuat dan jaga saya, tapi nilai Kristus saya yang tanamkan kepada mereka, ya kan? Supaya mereka tahu bahwa orang-orang Kristen itu berbeda, ya kan? Nah, jadi kita jangan pikirkan hari ini. Memang secara kedagingan kadang-kadang kita memberontak, ya kan? Tapi saya banyak diajar dan belajar. Hari-hari ini dimasuk masa ya mengurangi kegiatan, ya kan? Tapi saya di tengah-tengah saya mau mengurangi kegiatan, kadang-kadang banyak sekali, ya kan, yang harus butuh saya. Nah, di situ saya lihat tangan Tuhan tidak diam, tangan Tuhan selalu menopang, dan percayalah, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita, tetap hiduplah, ya kan, berjuang dengan iman kita selalu kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu, kita adalah menjadi saksi Kristus. Demikian, Her. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Dr. Simon buat sharing firman pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita diingatkan bagaimana Paulus sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap menasehati para murid, orang-orang percaya untuk tetap hidup berpadanan dengan firman Kristus. Sekalipun mungkin untuk hidup berpadanan dengan firman Kristus, artinya hidup sesuai dengan firman, itu terkadang kita harus menderita secara daging. Karena memang keinginan daging dengan keinginan roh itu selalu bertentangan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah, tetapi pagi hari ini, sekali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari dimanapun kita berada, berpadanan dengan firman Tuhan itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Seperti sebuah lagu yang hari-hari ini juga sering kita naikkan bahwa hidupku menggenapi firman-Mu. Supaya apa? Supaya tanda mujizat, tanda heran, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin seperti yang Kosimon tadi sampaikan, ada begitu banyak tantangan di dalam keadaan kita yang mungkin hanya minoritas. Tetapi mari, sekalipun kita minoritas, kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kenapa? Karena bukan kuat gagah kita, kata seperti Kosimon yang bagian terakhir tadi, tetapi semata-mata hanya karena ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi mari dimanapun kita ditempatkan Tuhan hari ini, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, mari sungguh-sungguh hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Dan untuk itu memang perlu perjuangan, seperti Kosimon tadi sampaikan. Tapi sekali lagi percayalah, kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, karena ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan diam dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah miliki kerendahan hati, supaya kita mau diajar oleh Roh Kudus, dan kita terus memiliki kelemah lembutan, supaya kita mudah dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seperti Paulus pernah katakan kepada jemaat di Roma, Korintus, bahwa penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti.
Bahkan saya percaya saat ini pun kita sudah menerima kemuliaan di dalam kasih karunia Tuhan. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi Coach Simon. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini, tapi sekali lagi pesan firman Tuhan sangat tegas hari ini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Heng. Oke, terima kasih Pak Hengki. Mari kita bersatu dalam doa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih karunia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Sebelum kami naikkan doa-doa kami, terlebih dahulu mohon ampun ya Tuhan, segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Semoga ya Tuhan boleh sama-sama kami praktekkan ya Tuhan, firman Tuhan menjadi gaya hidup kami ya Tuhan Yesus, di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Simon yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau beri roh hikmat, marifat ya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Keluarganya Engkau berkati, anak istri dan cucu menantunya Tuhan, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan kesehatan ya Tuhan, dan apapun mereka kerjakan Engkau berkati buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Siregar ya Tuhan dan Ibu Merianti ya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan tugas dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus selalu melindungi, melingkupi ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan kesehatan yang prima supaya mereka dapat melakukan ya Tuhan pekerjaan dengan baik ya Tuhan. Dan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang ada di Koramdio ini ya Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami semakin hari semakin setia dan boleh kami praktekkan firman Tuhan-Mu menjadi gaya hidup kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa membawa jiwa-jiwa ya Tuhan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami, beri kami kekuatan kesehatan, Roh Kudus beri kami ya Tuhan kesanggupan, keberanian ya Tuhan, supaya kami dapat menyampaikan kabar baik-Mu kepada semua orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau Tuhan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan, pada pagi hari kami dapat mengikuti Koramdio ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati apa yang kami gumulkan, apa yang kami doakan ya Tuhan, Engkau boleh berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang Engkau juga ampuni ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah ekonomi ya Tuhan Yesus, jauhkanlah dari perpecahan. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, ada kedamaian, keamanan, aparat dan TNI, Polri ya Tuhan, tetap menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun. Supaya ada ketentraman buat masyarakat Indonesia ya Tuhan Yesus. Pejabat, presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajarannya, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RT, RW ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu yang benar ya Tuhan, untuk kemajuan dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan taruh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Segala hasil alam, perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Sekarang mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak.
Inilah yang menjadi keyakinan kami, semakin hari kami mau semakin dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami yang selalu berharap. Pagi ini kami mau Tuhan menyerahkan lebih lagi Tuhan, hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa. Karena kami tahu Engkau telah memakai seluruh kami yang ada di Karamdio ini Tuhan. Biarlah kami percaya lewat kehidupan kami boleh menjadi berdampak bagi setiap orang yang kenal kepada kami. Dan bila kami ada yang masih belum percaya sungguh-sungguh, Tuhan mampukan mereka untuk belajar mengerti. Sesungguhnya kami sudah dipanggil dan terpilih, bukan karena kami, tapi Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau mau melihat masa depan kami penuh harapan. Biarlah Tuhan, setiap hari, setiap pagi ini kami selalu belajar, terus belajar Tuhan, supaya kami mendapatkan nilai yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan semua rencana kerja kegiatan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Tuhan kami minta Engkau menyertai dan menolong setiap langkah hidup kami. Bila ada ketakutan dari kami Tuhan, Engkau tunjukkan kebenaran, supaya nyata kasih Kristus di dalam hidup kami. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya baik berkat kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi Tuhan sudah berikan dan curahkan kepada kami. Sehingga hari kami ke depan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.